kedua yaitu himpunan ya. Jadi mungkin anak-anak kami yang kelas 7 baru pertama sekali belajar yang namanya himpunan ya. Jadi kalau ditanya apa itu himpunan, bisa kita buat bahwa himpunan itu adalah ya, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Oke ya, yang terdefinisi dengan jelas. Jadi kata kuncinya adalah terdefinisi dengan jelas ya. Apa yang dimaksud dengan terdefinisi dengan jelas? Artinya semua orang harus sama pengertiannya ya, harus sepaham. Tidak boleh ada debat pendapat. Misalnya contoh ya, misalnya kita buat himpunan orang ganteng ya. Nah, kalau dikatakan ganteng, kira-kira semua orang sependapat tidak? Pasti ada beda-beda kan? Misalnya si A bilang, ah yang itu ganteng. Temannya bilang, ah enggak gantengnya. Berarti beda-beda pendapat orang. Berarti ganteng itu tidak terdefinisi dengan jelas. Ya, ganteng tidak terdefinisi dengan jelas. Karena tidak terdefinisi dengan jelas, maka yang ini bukan himpunan. Gitu ya, itu maksudnya. Lalu bagaimana yang terdefinisi dengan jelas? Contoh, misalkan himpunan siswa yang berat badannya 100 kg. Nah, kalau 100 kg itu ini jelas ya, ini jelas, terdefinisi dengan jelas. Tidak akan ada orang yang berdebat 100 itu tidak 100 kg ya. Caranya gimana? Ya ditimbang. Nanti kalau dia 100 kg berarti namanya ikut. Kalau tidak 100 kg berarti tidak ikut ya. Berarti 100 kg itu terdefinisi dengan jelas. Gitu ya. Nah, apalagi contohnya ya. Jadi yang bukan himpunan, misalnya yang bukan himpunan berarti kata-kata yang tidak terdefinisi dengan jelas. Misalnya tadi ganteng, cantik, enak, ya kan? Himpunan makanan yang enak katanya. Enak itu kan beda-beda selera orang. Apalagi siswa yang gemuk. Nah, gemuk itu juga gak jelas, ya kan? Apalagi siswa yang rambutnya panjang misalnya, gak jelas, ya. Apalagi lukisan yang indah. Apalagi masih banyak lagi ya. Pokoknya yang kalau bukan himpunan itu berarti sifat-sifatnya tidak terdefinisi dengan jelas. Artinya beda-beda pendapat orang ya. Berarti apa yang contoh himpunan? Ya, misalnya yang himpunan itu kayak tadi ya. Misalnya tadi beratnya 100 kg. Misalkan yang jarak rumahnya 2 km. Nama-nama hari kan jelas. Tidak mungkin ada orang berdebat nama-nama hari. Apalagi abjad. Misalnya bilangan asli. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Pokoknya yang pasti kalau himpunan itu dia harus terdefinisi dengan jelas. Tidak boleh beda-beda pendapat orang ya. Nah, lalu nanti himpunan itu ya dibuatlah nanti dia dengan biasanya huruf besar, lalu dibuatlah kurung kurawal, di
dalam ini diisilah himpunannya. Ya, berarti kayak tadi, misalnya si A, misalnya himpunan nama-nama hari misalkan. Berarti ada kurung kurawal, lalu dituliskan di dalam himpunan yang dimaksud. Oke ya. Lalu yang kedua, kita belajar bagaimana menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan itu ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Yang pertama, boleh menggunakan kata-kata. Ya, atau boleh dikatakan nanti dengan deskripsi. Nah, kalau menggunakan kata-kata ini berarti kita menuliskan sifat-sifat objek yang kita inginkan ya, sifat-sifat objek yang mau ditulis, yang diinginkan lah ya. Nah, contohnya misalnya si A itu adalah himpunan bilangan asli, lebih kecil dari 10. Berarti dia pakai kata-kata ya. Atau misalnya yang B, misalkan bilangan prima kurang dari 15 itu ya, dan lain-lain ya. Itu dia menggunakan kata-kata ya atau deskripsi. Lalu yang kedua, boleh mendaftar ya, mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Boleh juga dikatakan nanti ini mencacah, meraster, mentabulasi, sama lah itu. Berarti yang dituliskan itu adalah anggotanya. Ya, contoh yang tadi kita buat yang pertama itu si A. Tadi kan si A dengan menggunakan kata-kata himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 10. Kita tuliskanlah anggotanya. Bilangan asli kan bilangan bulat yang dimulai dari 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tidak ikut karena dikatakan lebih kecil dari 10. Ya. Lalu kalau si B tadi himpunan bilangan prima yang kurang dari 15 ya. Berarti kalau kita sebutkan anggotanya berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya, itu namanya dengan mencacah ya. Lalu yang ketiga, cara yang ketiga, kita menggunakan simbol atau notasi. Nah, ya berarti kita gunakanlah simbol untuk menyatakan yang tadi. Misalkan si A, tadi si A itu himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 10. Kalau kita gunakan simbol nanti seperti ini. A adalah himpunan X di mana X lebih kecil dari 10, lalu kita buat X elemen A, gitu ya. Cara membacanya Bapak ulangi, himpunan X di mana X lebih kecil dari 10. X elemen. Elemen itu artinya anggota bilangan
Lalu yang kedua tadi yang B, bilangan prima yang kurang dari 15 ya. Berarti bisa kita buat B adalah himpunan X. Boleh. Himpunan Y juga nggak apa-apa ya. Bebasnya hurufnya. Misalnya kita buat B adalah himpunan Y, di mana Y lebih kecil dari 15. Y elemen prima. Kadang-kadang dibuat boleh pakai kata-kata Y bilangan prima. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau misalnya di sini dibuat Y lebih kecil dari 15. Seandainya saya gantilah misalkan ini menjadi Y lebih kecil sama dengan 14. Kira-kira anggotanya masih sama apa tidak? Berarti bilangan prima yang lebih kecil dari 14 masih sama. Berarti boleh diganti. Y lebih kecil sama dengan 13. Y lebih kecil sama dengan 15. Y lebih kecil sama dengan 16. Y lebih kecil dari 17. Y lebih kecil dari 16. Tapi kalau saya buat Y lebih kecil sama dengan 17, itu tidak bisa. Kenapa? Karena 17 itu ikut bilangan prima. Padahal tadi ketika kita kerjakan di atas 17 itu tidak ada, berarti nggak boleh. Nah, sebenarnya yang mau Bapak sampaikan di sini adalah kalau ada nanti soal ya, kita ubah dari kata-kata menjadi simbol, bisa aja satu kata-kata simbolnya banyak ya, berbeda-beda, tapi pengertiannya sama. Atau bisa aja nanti yang anggotanya sama, tetapi ketika dia jadi simbol, simbolnya banyak, ya. Tapi yang tidak boleh beda itu, yang tidak boleh beda adalah di sini di anggotanya, ya. Jadi kalau misalnya ada soal, disuruh guru lah misalnya nanti kalian mengubah yang dari kata-kata menjadi mendaftar, tidak boleh ada siswa yang beda jawabannya. Kalau beda, berarti ada yang salah. Atau kalau misalnya disuruh nanti mengubah yang notasi menjadi mendaftar, jawabannya harus sama, ya, gak boleh beda. Kalau beda berarti ada yang salah. Tapi kalau yang dari mendaftar disuruh menjadi kata-kata, lalu anak-anak ada yang beda, belum tentu ada yang salah. Bisa aja semuanya benar. Karena anggota yang sama ini bisa dia menggunakan kata-kata yang berbeda, ya. Begitu juga nanti ke simbol, bisa aja simbolnya berbeda, tapi anggotanya akan sama. Nah, jadi yang tadi kita buat dulu latihannya ya, supaya ada patokan nanti buat kalian mengerjakan latihan ya. Oke, soal yang pertama, A adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9 ya. Yang mau kita kerjakan adalah kita mengubah, ini namanya mendaftar ya. Berarti kita mengubahnya menjadi menggunakan kata-kata dan menggunakan simbol ya. Nah, tadi Bapak ingatkan kalau dia didaftar, berarti kalau misalnya kita buat ke simbol, nanti bisa aja beda-beda. Kalau kita buat ke kata-kata juga misalnya bisa beda-beda ya. Oke, coba kita jawab yang nomor 1 ya. Oke, jadi yang pertama itu kalau misalnya kita menggunakan kata-kata ya, atau tadi deskripsi. Oke, jadi kalau kita deskripsikan soal kita ini, berarti si A itu adalah bilangan ganjil positif yang lebih kecil dari 10. Nah, kalau misalnya ada orang lain buatnya bukan itu, misalkan dia buatnya begini, ya, si A itu adalah himpunan bilangan ganjil di antara 0 dan 10. Gak apa-apa, boleh juga. Ya, karena bilangan ganjil di antara 0 dan 10 itu sama aja anggotanya. 1, 3, 5,
7, dan 9. Kalau misalnya ada lagi juga orang yang buat ya, si A adalah bilangan ganjil mulai dari 1 sampai 9. Tidak apa-apa. Atau mau diganti juga sampai 10, tidak apa-apa juga ya. Artinya jawabannya bisa banyak ya. Lalu kalau disuruh kita buat dalam bentuk simbol ya atau notasi, berarti bisalah kita buat si A itu adalah himpunan X, di mana X ya boleh kita buat lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 9, X elemen atau E juga nggak apa-apa, ganjil. Atau misalnya ada lagi orang yang buat, dia mulai dari 0 sampai 10, X elemen ganjil. Atau dibuatnya misalkan 0, X 10, X elemen ganjil. Tidak apa-apa, kan sama aja nanti artinya ini semua, sama aja anggotanya ya. Dan masih banyak lagi nanti simbol yang lain yang bisa menyimbolkan soal yang itu ya. Jadi bebas ya, yang pasti anggotanya tidak boleh lari. Itu dia soal yang nomor 1. Oke, kalau yang nomor 2 ya, tadi yang nomor 2 dia menggunakan kata-kata ya, bilangan asli di antara 2 dan 10. Nah, berarti yang kalau kata-kata ya, yang kata-kata ini kita ubah dulu dalam bentuk daftar ya. Nah, kalau daftar ini jawabannya hanya ada 1, tidak akan ada jawaban yang lain selain ini. Kalau lain berarti salah ya. Berarti bilangan asli di antara 2 dan 10 berarti berapa? 2 nggak ikut ya, karena dikatakan di antara. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya tidak ikut karena katanya di antara. Nah, yang kedua, kalau menggunakan simbol ya, kalau menggunakan simbol atau notasi, kalau ini boleh beda ya, boleh beda-beda. Misalkan yang pertama kita buat B adalah himpunan X, di mana X lebih besar dari 2, lebih kecil dari 10, X elemen, boleh kita buat asli juga boleh, bulat pun kita bikin nanti boleh karena artinya bakal sama ya. Atau misalnya ada yang buat himpunan X di mana X lebih besar sama dengan 3, lebih kecil sama dengan 9, X elemen A. Atau misalkan X lebih besar sama dengan 3, lebih kecil dari 10 misalkan, X elemen A, dan masih ada lagi yang lain. Yang pasti nanti semua artinya itu sama ya. Lalu yang ketiga tadi itu menggunakan simbol ya. Berarti kita gunakan menjadi kata-kata ya, kata-kata. Nah, berarti kalau kata-kata berarti yang C itu boleh kita buat himpunan bilangan ganjil yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10. Atau misalnya bilangan ganjil di antara 2 dan 10, dan masih banyak yang lain caranya ya. Lalu yang kedua, kita menggunakan cara apa? Berarti kita dengan mendaftar. Ingat ya, kalau mendaftar itu
pasti harus sama anggotanya. Berarti bilangan ganjil yang dimulai dari 2 sampai 10 berapa? Berarti 3, 5, 7, 9. Tidak akan ada nanti selain ini.